Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzan Firmansyah, angkatan 25 dengan NDH 11 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan yaitu terdiri dari yang pertama, konflik kepentingan aktual. Ini merupakan jenis konflik yang kondisinya ketika kepentingan pribadi secara nyata bertabrakan dengan tugas atau tanggung jawab resmi yang sedang diemban. Contoh konflik kepentingan aktual yaitu seorang pegawai yang bagian pengadaan sebuah lembaga ikut serta dalam proses lelang. Kemudian ia memenangkan perusahaan miliknya sendiri. Ini termasuk konflik kepentingan aktual karena kepentingan pribadi terbukti langsung berbenturan dengan tugas resminya. Yang kedua, konflik kepentingan potensial. Jenis konflik kepentingan ini muncul ketika kepentingan pribadi berpotensi mempengaruhi keputusan atau tanggung jawab resmi pada masa mendatang. Contohnya, seorang dokter di rumah sakit negeri menjabat posisi sebagai penasehat di perusahaan farmasi. Walaupun saat ini belum ada benturan, pada masa depan dokter tersebut bisa saja merekomendasikan obat dari perusahaan itu untuk pasiennya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, konflik kepentingan di lingkungan kerja. Dalam dunia kerja, konflik kepentingan bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari bisnis, media, hingga pemerintahan. Situasi saat ini sering tidak disadari karena muncul melalui keputusan sehari yang tampak wajar. Dengan contohnya, konflik kepentingan bisnis. Dalam dunia bisnis, tekanan untuk meraih keuntungan seringkali memicu munculnya konflik kepentingan. Keputusan yang seharusnya diambil secara objektif bisa berubah ketika kepentingan pribadi atau kelompok ikut bermain. Jika dibiarkan, maka kondisi ini bukan hanya merugikan perusahaan, namun juga dapat menggoyahkan kepercayaan publik. Selanjutnya, konflik kepentingan media. Saat ini banyak perusahaan atau instansi pemerintah menggunakan iklan untuk memperkenalkan produk layanan. Namun, masalah yang muncul ketika iklan tersebut dikemas menyerupai berita atau liputan objektif. Hal ini membuat audiens sulit membedakan mana yang informasi publik dan mana konten yang berbayar. Selanjutnya, konflik kepentingan pemerintahan. Konflik kepentingan di pemerintahan biasanya terjadi saat pejabat menggunakan kekuasaan politik untuk melindungi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan publik. Contohnya, sebagai Perdana Menteri, ia dituduh menggunakan kekuasaannya dalam mendorong lahirnya undang-undang baru yang bisa menguntungkan dirinya secara hukum. Aturan tentang diperbolehkannya terdakwa memindahkan sidang ke pengadilan lain dengan alasan curiga ada bias. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.